Puji Tuhan, kita bisa berkumpul pada malam hari untuk memuji, meninggikan Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Sebelum kita memuji lebih dalam lagi, kita nyanyikan lagu pernyataan Tuhan. Karena pernyataan Tuhan di sepanjang hidup kita, di setiap hari, setiap tahun, bahkan setiap detik, Tuhan selalu menyertai langkah hidup kita, Bapak Ibu. Amin. Mari kita menyanyikan lagu pujian pernyataan-Mu Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita, Bapak Ibu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai doa malam hari ini Tuhan. Beracaralah Tuhan,
hadir di setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang belum hadir, Kau tetap juga sertai mereka Tuhan. Mari Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang menjamah setiap kami. Biarlah apapun yang kami alami saat ini Tuhan, Engkau telah menolong kami Tuhan. Bahwa penyertaan-Mu Tuhan selalu dan selalu menyertai setiap kami, setiap detik, setiap menit, setiap hari Tuhan. Kami percayakan Tuhan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu saja Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini dari Allah Saudara Bapak Ibu. Sebab penyertaan Tuhan meliputi selalu dalam hidup kita. Amin Yesus. Terutama
berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Mari Bapak, bawa kami semua ke hadirat-Mu yang kudus malam hari ini di dalam nama Yesus. Jamah kami satu persatu, berkati hati baru, pikiran baru, roh yang baru, kekuatan baru, kesehatan baru, semangat baru di dalam nama Yesus. Kami ucapkan syukur Bapak, Engkau baik, amat baik, teramat baik. Sehingga kami Tuhan sampai detik jam ini masih bernafas, sehingga kami diberi kesempatan untuk memuji-muji nama-Mu serta menyembah-Mu Bapak. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini mengurapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kegiatan yang ada di ibadah Mandarin, terutama Ibu pimpinan dan para wakil, seluruh petugas yang ada di ibadah Mandarin, kami letakkan di tangan-Mu yang kudus dalam nama Yesus. Biar semua terlukis di telapak tangan-Mu Bapak. Kami percaya saat kami terlukis di telapak tangan-Mu, kami bisa melakukan kehendak-Mu yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur. Engkau baik, amat baik. Terlebih Tuhan, kesempatan indah ini kami berdoa bersama-sama untuk hari Minggu Tuhan. Ibadah umum Tuhan kami letakkan dalam tangan Tuhan. Kirim jiwa-jiwa yang cinta Engkau di dalam nama Yesus, yang sudah setia padamu. Engkau tetap juga memberkati mereka ya Tuhan. Kesempatan yang baik. Oh, saat ini kami dukung doa, yang lemah kuatkan, yang sakit sembuhkan, yang bermasalah beri jalan keluar, yang sudah lanjut usia berkati sehat panjang umur di dalam nama Yesus. Kami ucapkan syukur Bapak, Engkau baik, amat baik. Terlebih Tuhan, haleluya, seluruh anggota KOR umum, oh Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Oh, biarlah setiap pujian yang kami naikkan merupakan dupa yang harum di hadirat Allah. Tuhan, tolong seluruh generasi penerus, 3 generasi yang ada di ibadah Mandarin Tuhan, kami letakkan dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin mereka semuanya Bapak, sehingga seluruh rencana apa saja yang ada di ibadah Mandarin semua terlaksana dengan baik, karena kami percaya Roh Kudus ambil alih sepenuhnya. Terima kasih Bapak, kesempatan indah ini juga kami dukung doa untuk GBPS Pusat sampai ke seluruh cabang-cabangnya, bahkan dari MT Majelis Pusat, semuanya yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia. Kami letakkan dalam tangan-Mu, ikat dengan kasih-Mu yang suci satu persatu Bapak, sehingga tidak ada perpecahan di dalamnya Tuhan, tidak ada Tuhan pertikaian Tuhan. Biar kasih Kristus yang mempersatukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Program apa saja yang ada di Majelis Pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air Indonesia, setiap gereja-Mu Tuhan yang ada Tuhan, biar semua bergandeng tangan hanya tujuan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur. Demikian juga Tuhan dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, pelayan Tuhan, kaum muda, puji Tuhan, hamba-hamba-Mu, setiap rumah tangga anak-anak-Mu, oh, sampai ke rumah tangga hamba-hamba Tuhan, Kau lawat satu persatu dalam nama Yesus. Berkati perlindungan, berkati segala yang diperlukan, terlebih berkati iman yang teguh Bapak. Dengan iman itu supaya kami semakin hari semakin dekat pada Tuhan. Demikian juga kami dukung doa untuk pemerintah Republik Indonesia ini Tuhan, dari Presiden Tuhan, wakilnya, serta TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, semua Tuhan, aparat negara, sampai ke RT RW, oh, di seluruh pelosok tanah air Indonesia, dari pusat, dari Sabang sampai Merauke. Biar Roh Kudus ambil alih sepenuhnya, terutama pemberitaan firman Allah, supaya terus terlaksana Tuhan sesuai kehendak-Mu Bapak. Oh, karena Engkau inginkan Tuhan firman Allah itu tersebar di seluruh tanah air Indonesia. Yang sudah beriman kepadamu biar lebih serius lagi diri Engkau. Yang belum mengenal-Mu, pakai anak-anak-Mu sesuai kehendak-Mu,
sehingga menjadi alat keselamatan untuk jiwa-jiwa yang masih terhilang. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur, berkati hamba-Mu yang sudah pimpin pujian. Demikian juga hamba-Mu yang Kau persiapkan sampaikan firman Allah, biar otoritas Allah tetap ambil alih acara ibadah malam hari ini, sehingga semuanya boleh menikmati pemberitaan firman malam ini. Yang bertugas malam hari ini juga Kau berkati satu persatu. Terima kasih Bapak. Dilanjutkan latihan juga untuk KOR nanti. Tuhan Kau tolong urapi kami semua, beri kemenangan semua anggota KOR Bapak, untuk dipersembahkan tanggal 28, supaya Kau yang pimpin semuanya ya Bapak. Beri suara yang baik, beri kesehatan semuanya, sehingga semua apa yang kami buat tujuan hanya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak. Kuasa kegelapan yang akan menghalangi jalannya firman, kami percaya Kau sudah singkirkan. Terima kasih Bapak, karena hadirat-Mu dahsyat luar biasa. Terima kasih Bapak, kami sambut firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu di malam hari ini. Ini anugerah dan juga kemurahan Tuhan bagi kita, sehingga hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul ya. Saya setiap kali ke GBPS itu selalu merasa seperti orang yang pulang kampung Bapak Ibu ya. Karena dari keluarga saya semuanya itu GBPS. Engkong saya almarhum dari Mami, dulu waktu masih hidup dia rekan sepelayanannya Om Ishak gitu ya, Engkong Ishak Leo. Kemudian anak-anaknya, jadi pupunya Mami yang paling tua almarhum juga, itu dulu juga pelayanan di Sawaan ini. Kemudian Mami saya sebelum menikah dengan papi saya juga di GBPS. Kemudian keluarga saya itu pokoknya semuanya produknya GBPS Bapak Ibu gitu ya. Sampai kemudian saya sekolahnya juga awalnya di GBPS, walaupun sekarang saya pelayanan di gereja yang lain. Jadi GBPS ini punya sejarah yang panjang buat hidup saya. Nah, senang sekali lagi di malam hari ini kita bisa bertemu, itu anugerah dan juga kemurahan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Satu ayat yang saya yakin kita semua sudah kenal dengan baik, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena masih dalam suasana Paskah, saya ingin kita merenungkan bagian ini, bagian yang saya yakin tidak asing bagi kita. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kalau sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Baca dengan nada dasar C, ketukannya 4/4 ya. Maksudnya bacanya jangan cepet-cepetan. Biasanya kalau sudah malam gini kan pengennya cepet pulang ya. Nah, kita baca bersama-sama ya. Baca dihayati Yohanes 3 yang ke-16. Oh, sudah ada ya. Belum, sabar ya. Ya, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ya, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, waktu kecil saya tuh suka dua momen ya, waktu saya kecil ya. Momen ini Bapak Ibu sangat berkesan buat saya, sehingga begini, saya yang biasanya itu susah bangun, kalau pas dua peristiwa ini gak usah disuruh bangun, saya sudah bangun. Bahkan saya yang biasanya males mandi itu jadi langsung rajin mandi, bahkan sudah siap ganteng gitu ya. Nah, dua momen yang saya suka waktu saya kecil itu, yang pertama begini, saya paling suka waktu momen Natalan. Yang kedua, saya paling suka waktu momen Sinja. Jadi dua momen yang saya paling suka, yang pertama itu Natal, yang kedua itu Sinja. Nah, saya awalnya itu mikir kenapa ya kok saya suka. Ternyata setelah saya pikir-pikir, ternyata jawabannya sederhana Bapak Ibu. Saya suka Natal, saya suka Sinja, karena saya suka dengan hadiah, gitu ya. Nah, kalau Natal itu saya waktu kecil ikut sekolah minggu, biasanya waktu Natal sebelum ke gereja, pagi-pagi saya sudah mandi, sudah ganteng, tinggal dijemput berangkat ke gereja. Saya suka karena begini, biasanya kalau Natal
setelah selesai ibadah itu nanti akan ada pembagian hadiah. Sama kayak di sini ya. Di sini masih ya. Kalau Natal biasanya kan dibagiin kue ya kan ada gitu. Nah, saya itu suka sekali Natal karena tiap kali selesai itu ada pembagian hadiah. Yang kedua, saya suka Imlek, Sinja, ya jelas lah ya, semua suka ya. Karena kan itu hari pendapatan nasional gitu. Rasanya nggak ada yang nggak suka. Cuman sekarang saya tambah gede, tambah nggak suka gitu ya. Dulu saya waktu kecil itu kalau dengar mau Imlek saya langsung hore gitu ya. Sekarang ini kalau dengar mau Imlek saya langsung aduh gitu ya. Apalagi anak saya satu, ponakan saya 12 Bapak Ibu gitu ya. Yang kali Imlek itu langsung mikir aduh tombol meneng gitu ya. Kabalik ini ya, kabalik untungnya. Nah, Bapak Ibu, saya belajar, ternyata saya suka dengan hadiah. Tapi saya yakin begini, bukan hanya saya, rasanya kita semua suka dengan hadiah, benar nggak? Betul ya? Kita ini suka dengan hadiah secara umum, Bapak Ibu. Meskipun Tuhan Yesus bilang sama kita, terlebih berkat memberi daripada menerima. Tapi kalau mau jujur, ayo, lebih suka memberi atau menerima? Menerima ya, jujur semua ya. Ini apa ini? Kita pulang ya. Walaupun Tuhan bilang lebih suka memberi daripada menerima, kenyataannya kita lebih suka kita ini diberi daripada kita itu memberi. Kita lebih suka mendapat hadiah daripada kita itu kasih hadiah kepada orang lain. Tapi itulah kita Bapak Ibu. Kita semua suka dengan hadiah. Nah, ngomong-ngomong soal hadiah, ternyata begini Bapak Ibu. Sadar atau tidak, sebenarnya Tuhan sudah memberikan bermacam-macam hadiah kepada kita. Nah, kita kan suka dengan hadiah. Tapi kita sering nggak sadar bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan bermacam-macam hadiah kepada kita tanpa kita sadari. Nah, para penafsir Alkitab, teolog-teolog itu biasanya merangkumkan hadiah-hadiah yang Tuhan berikan itu dalam dua bentuk, Bapak Ibu. Jadi kalau dirangkumkan ya hadiah-hadiah yang Tuhan kasih itu ada dua bentuk. Yang pertama itu begini, hadiah yang sifatnya itu umum, biasanya disebut sebagai hadiah umum gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya begini, hadiah umum ini hadiah yang Allah berikan kepada semua orang, tidak peduli siapapun orang itu. Saya ulangi ya. Jadi yang pertama ada namanya hadiah umum, hadiah yang Allah berikan kepada semua orang, tidak peduli siapapun orang itu. Jadi hadiah ini tidak peduli begini, apakah Bapak Ibu ini orang baik atau orang jahat, Bapak Ibu akan menerima hadiah ini. Tuhan kasih kepada Bapak Ibu. Tidak peduli Bapak Ibu tua, muda, miskin, kaya, gitu ya. Bahkan apakah Bapak Ibu jelek atau ganteng kayak saya, gitu ya. Semuanya akan terima hadiah ini, karena hadiah ini memang sifatnya itu umum. Tuhan berikan kepada semua orang. Bahkan begini, hadiah ini diberikan tidak peduli apakah Bapak Ibu itu anak Tuhan atau bukan. Jelas ya? Jadi ada hadiah yang pertama yang Tuhan berikan, yang namanya itu hadiah umum, diberikan kepada semua orang, tidak peduli siapapun orang itu. Contohnya apa? Contohnya itu misalnya udara, misalnya sinar matahari, hujan. Itu hadiah-hadiah yang Tuhan berikan kepada manusia, tidak peduli siapa orang itu, mau baik, tidak baik, kaya, miskin, semuanya itu akan terima hadiah tersebut. Udara misalnya, kita semua kan menghirup udara tuh ya. Kan Anda tidak perlu nunjukin jumlah tabungan, oh saya punya duit banyak gitu ya kan, baru boleh menghirup udara, enggak kan ya. Tidak peduli Anda pinter atau tidak, semuanya itu boleh menghirup udara. Tuhan kasih untuk semua orang. Misalnya lagi apa? Misalnya sinar matahari. Sinar matahari itu diberikan tidak peduli apakah Anda ini anak Tuhan atau enggak. Ya kan? Waktu sinar matahari menyinari rumah kita kan enggak ketok pintu tanya KTP-nya mana gitu ya. Terus dilihat oh Kristen dikasih sinar matahari gitu ya. Terus dilihat oh bukan Kristen, tidak ada sinar mataharinya, kan enggak kayak gitu. Saya tuh malah bayangkan begini, kalau misalnya yang dapat matahari itu cuma orang Kristen, rasanya rumah kita tuh bakal penuh dengan jemuran ya Bapak Ibu ya. Karena tetangga kita kiri kanan pasti nonton jemur sama kita ya kan. Mereka kan nggak dapat matahari. Tapi kan dalam kenyataannya kayak gitu ya. Anda mau Kristen enggak, Kristen sama-sama mendapatkan sinar matahari. Hujan itu juga diberikan, tidak peduli apakah kita ini orang baik atau tidak. Hujan waktu datang itu tidak tanya sama kita, coba minta SKCK dulu, surat kelakuan baik dari polisi. Enggak kan ya? Waktu hujan ya semuanya mau orang baik, orang jahat, anak Tuhan dan bukan, langsung kebacaran. Itu namanya hadiah umum. Jelas ya? Jadi Tuhan memberikan hadiah umum, hadiah yang Tuhan berikan kepada semua orang, tidak peduli siapa orang itu. Tidak harus anak Tuhan, orang itu bisa terima hadiah tersebut. Nah, di dalam beberapa kasus, hadiah umum ini memang agak lebih spesifik Bapak Ibu. Dalam pengertian begini, memang tidak semua orang itu terima, tidak semua orang terima. Tetapi, tetap ini bagian dari hadiah umum yang Tuhan berikan kepada semua orang. Saya ulangi ya. Jadi hadiah umum itu ada yang diberikan kepada semua orang, tapi juga ada hadiah yang begini. Memang tidak semua orang terima, tapi tetap begini, untuk menerimanya
Anda itu tidak harus jadi anak Tuhan, Anda tidak harus jadi orang baik, Anda bisa mendapatkannya. Tetap hadiah umum, bagian dari hadiah umum yang Tuhan berikan kepada semua orang. Contohnya itu misalnya begini, kekayaan. Kekayaan itu hadiah umum. Anda tidak harus jadi anak Tuhan untuk kaya, benar nggak ya? Malah kadang-kadang yang tidak anak Tuhan malah hidupnya lebih kaya, benar nggak? Tapi kekayaan itu bagian dari hadiah umum yang Tuhan berikan kepada manusia. Misalnya lagi apa? Misalnya kepandaian. Anda tidak harus jadi orang baik untuk pandai, ya kan? Tidak harus jadi anak Tuhan untuk pandai. Di luar sana banyak orang yang tidak baik, itu pinter, ya kan? Malah kadang-kadang orang yang jahat itu orang yang pinter, benar nggak ya? Terus kemudian Anda tidak harus jadi anak Tuhan untuk jadi orang yang pandai. Tapi ini tetap bagian dari hadiah umum yang Tuhan berikan kepada manusia. Jelas ya, bisa dipahami ya. Jadi yang pertama, kita kan suka hadiah. Tuhan itu kasih kita hadiah. Hadiah yang sifatnya umum, yang diberikan kepada semua orang, tidak peduli siapapun orang itu. Nah, yang saya mau ingatkan begini Bapak Ibu, hadiah umum ini ketika Tuhan berikan kepada manusia, Dia tidak membuat pembedaan di antara manusia. Saya ulangi baik-baik ya. Hadiah umum tidak membuat pembedaan di antara manusia. Anda yang dikasih Tuhan kepandaian, bukan berarti Anda itu lebih baik dari yang tidak pandai. Anda yang dikasih Tuhan kekayaan, bukan berarti Anda itu makhluk kelas 1, terus kemudian yang tidak punya, itu manusia kelas 2. Tidak. Hadiah umum tidak membuat pembedaan di antara manusia. Jelas ya? Jadi ini hadiah yang pertama yang Tuhan berikan kepada manusia, hadiah umum. Dan hadiah umum ini tidak membuat pembedaan di antara manusia. Anda yang terima kepandaian, bukan berarti Anda lebih baik dari yang tidak pandai. Anda yang kaya, bukan berarti Anda lebih baik dari yang tidak kaya. Waktu saya masih sekolah di STAS, Bapak Ibu, ada satu adik kelas saya itu tiba-tiba datang sama saya, Bapak Ibu ya. Terus dia bilang begini, enak ya jadi koko gitu ya. Maksudnya enak jadi saya. Oh iya, kenapa kok enak jadi saya? Terus dia bilang begini, koko ini ganteng. Nah, ini saya yang paling suka ini ya. Karena jarang orang bilang saya ganteng, Bapak Ibu. Mesti saya harus mulai saya bilang ganteng. Tapi saya bersyukur. Itu matanya sudah dicelikkan sama Tuhan, jadi dia bilang saya ganteng. Terus dia bilang koko ini ganteng. Terus kemudian dia bilang koko ini pinter, koko ini bisa main musik. Dulu waktu saya di STAS, saya bantu main musik pelayanan di KO 3, KO 1, KO 4 ya kalau saya nggak salah. Beberapa KO saya waktu itu. Pokoknya dia bilang enak jadi koko, sudah gini. Terus saya bilang sama dia, ya nggak apa-apa. Saya juga kadang-kadang pengen jadi kamu gitu ya. Loh kok bisa iya? Coba lihat bedanya hidungmu sama hidung saya gitu ya. Hidungnya dia itu Bapak Ibu kecil, bagus gitu ya. Lah hidung saya ini kan gede kayak gini ya toh. Ini sekali sedot ini orang langsung entek sekali ya makanya gitu ya. Karena tak PDW oksigennya gitu. Terus dia bilang, oh iya gitu ya. Ya maksudnya ya nggak nyambung. Tapi poinnya begini, menerima hadiah umum tidak membuat kita lebih baik dari orang lain. Jelas ya? Ini hadiah pertama yang Tuhan berikan kepada kita. Kita kan suka hadiah. Tapi ada hadiah kedua. Hadiah ini bukan hadiah umum. Hadiah ini hadiah yang khusus, hadiah yang istimewa yang Tuhan berikan kepada manusia. Tidak semua orang bisa menikmatinya. Ditawarkan kepada semua orang, tapi tidak semua orang itu bisa menikmatinya. Dan ini adalah anugerah yang istimewa, anugerah yang mahal yang Tuhan berikan kepada manusia. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Hadiah yang paling istimewa, hadiah yang mahal yang Tuhan berikan kepada manusia itu adalah Kristus, putranya sendiri. Nah pertanyaannya, kenapa kok Tuhan Yesus sampai dibilang sebagai hadiah yang istimewa dari Tuhan? Bapak Ibu, dari nats yang kita baca tadi kita bisa lihat ada dua alasan. Kenapa kok Tuhan Yesus itu disebut sebagai hadiah yang istimewa dari Tuhan? Yang pertama begini Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu dibilang sebagai hadiah yang istimewa, hadiah yang khusus dari Tuhan, karena memang dia itu miliknya Allah yang khusus, miliknya Allah yang spesial. Jadi alasan yang pertama, kenapa kok Tuhan Yesus disebut sebagai hadiah yang spesial? Ya karena memang Tuhan Yesus ini adalah milik Allah yang spesial. Bapak Ibu coba dilihat Alkitabnya tadi, Yohanes pasal yang ketiga. Kita semua tahu ada kata-kata begini, karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia telah mengaruniakan apa? Anaknya yang tunggal. Di ayat yang ke-18 juga ada kata-kata lagi, dalam nama anak tunggal Allah. Nah Bapak Ibu, di dalam bahasa Yunaninya, ini sekedar tahu saja, di dalam bahasa Yunaninya, kata Yunani yang dipakai itu bisa punya dua arti, Yang pertama itu artinya itu memang tunggal,
Yang kedua, itu artinya bisa berarti unik. Nangkep ya? Jadi kata Yunani yang dipakai itu bisa punya dua arti. Bisa artinya itu tunggal, atau yang kedua artinya itu unik. Saya pribadi merasa arti yang kayaknya lebih tepat itu bukan tunggal sebenarnya, tapi unik atau istimewa. Jadi kalau diterjemahkan, sebenarnya ayat ini bunyinya begini menurut saya kan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang istimewa, anaknya yang spesial. Karena apa? Karena begini Bapak, kata Yunani yang dipakai di sini itu muncul di dalam Ibrani pasal yang ke-11 untuk bicara soal Ishak sebagai anaknya Abraham. Nah, Ishak itu kata Yunani yang sama, itu disebut sebagai anaknya Abraham yang tunggal. Tapi masalahnya kan kita tahu tuh, Abraham anaknya kan bukan cuma Ishak, benar nggak? Abraham anaknya berapa? Banyak ya. Sebelum Ishak ada siapa? Ismail ya. Sesudah Ishak ada siapa lagi? Ada banyak ya. Dia kan menikah lagi dengan Keturah, punya beberapa anak. Berarti kan Ishak ini bukan anak tunggalnya Abraham, benar nggak? Berarti terjemahan tunggal itu sebenarnya tidak terlalu tepat. Terjemahan istimewa menurut saya lebih tepat. Ishak itu bukan anak tunggalnya Abraham. Ishak ini anaknya Abraham yang istimewa. Kenapa? Karena meskipun Abraham punya banyak anak, tapi anak yang nanti melanjutkan perjanjian Abraham dengan Tuhan itu cuma Ishak. Makanya Ishak disebut sebagai anak yang istimewa. Apalagi begini, kalau Bapak Ibu baca di dalam Injil Yohanes dan surat 1 Yohanes, Bapak Ibu akan belajar begini, bahwa ternyata Tuhan, Allah, itu anaknya bukan cuma Yesus. Kalau Bapak Ibu baca di Yohanes pasal yang pertama, coba dilihat. Yohanes pasal yang pertama, dikatakan begini, Yohanes pasal yang pertama yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah. Berarti anaknya Tuhan, anaknya Allah itu bukan cuma Tuhan Yesus. Kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, itu maksudnya. Cuma dalam konsepnya Yohanes, tulisan Yohanes itu mau menekankan begini. Allah itu memang punya banyak anak. Tapi di antara anak-anak ini, anak yang paling spesial, anak yang paling dikasih oleh Allah itu adalah Kristus. Nah, maksudnya ya. Jadi menurut saya terjemahan yang lebih tepat itu sebenarnya unik. Tapi kalau diterjemahkan tunggal pun menurut saya juga tidak apa-apa. Karena anak tunggal itu kan juga anak yang istimewa, benar ya? Bapak Ibu kalau punya anak satu kan pasti disayang-sayang, benar nggak? Iya kan? Ya kecuali anaknya tunggal-tunggalan jaran gitu ya. Oh itu udah suka itu ya kan. Walaupun terjemahannya yang mana, tapi poinnya itu sama menurut saya. Yang mau ditekankan apa? Bahwa Tuhan Yesus ini adalah anak yang istimewa, milik Allah yang istimewa. Dan dia disebut sebagai hadiah yang istimewa. Ya karena yang pertama dia memang milik Allah yang istimewa. Milik Allah yang istimewa yang Allah berikan kepada kita. Jelas ya? Jadi di antara banyak hadiah, Tuhan Yesus ini hadiah yang paling mahal. Kenapa kok jadi hadiah yang paling mahal? Karena memang Tuhan Yesus ini miliknya Allah yang paling mahal. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus disebut sebagai hadiah yang istimewa? Karena begini Bapak Ibu, ternyata di dalam Kristus, next. Nah, next lagi. Di dalam Kristus, Allah itu mengubah keadaan kita dari tidak punya harapan, jadi punya harapan. Dari yang seharusnya binasa, jadi punya keselamatan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam tulisan Yohanes, Injil Yohanes khususnya, Bapak Ibu akan menemukan begini, kata dunia itu bisa punya dua konotasi. Yang pertama itu netral, nggak jelek, tapi juga nggak baik. Tapi yang kedua, kata dunia itu juga bisa punya arti negatif. Artinya itu jelek. Nangkap ya? Jadi di dalam Injil Yohanes, kata dunia itu bisa punya arti netral, nggak baik, tapi juga nggak jelek. Yang kedua, kata dunia bisa punya arti itu negatif, jelek. Dunia tidak pernah berarti positif di tulisan Yohanes. Enggak. Artinya kalau tidak netral, ya negatif. Nah ini menarik begini. Kalau Bapak Ibu baca, ternyata makna negatif itu muncul lebih banyak. Misalnya begini, di Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-10, coba dilihat. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-10. Ada kata-kata begini Bapak Ibu. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi apa?
tidak mengenalnya. Ini berarti jelek apa baik? Jelek apa baik? Jelek ya. Dunia diciptakan Kristus, waktu Kristus datang ternyata tidak mengenal Kristus. Berarti kan negatif. Anggap ya. Misalnya lagi Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29. Coba dilihat. Di sana Yohanes Pembaptis itu bilang begini. Pada keesokan harinya Yohanes, maksudnya Yohanes Pembaptis, melihat Tuhan Yesus datang kepadanya dan ia berkata begini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ada kata dosa dunia, berarti dunianya berdosa. Nah, itu maksudnya ya. Nanti Bapak Ibu juga baca di pasal yang ketiga misalnya, di sana Yohanes itu bilang begini, dunia ini ketika Tuhan datang menghadirkan terang, dunia itu lebih menyukai gelap daripada terang. Terus di Yohanes pasal yang ke-7, dunia itu membenci Tuhan Yesus karena dunia ini perbuatannya jahat. Jadi intinya begini, di dalam Injil Yohanes, dunia itu seringkali ditampilkan secara negatif. Makanya tidak heran begini, karena dunia terus bertindak negatif, tidak mengenal Kristus, ya kan, berdosa, membenci Kristus, lebih menyukai kegelapan. Bapak Ibu bisa baca Yohanes katakan begini, bahwa dunia ini ada di bawah murkanya Allah. Dunia ini harusnya dihukum sama Tuhan. Nah, kabar buruknya tak kasih tahu. Bapak Ibu dan saya itu bagian dari dunia ini. Sehingga seharusnya ya yang kita terima itu penghukuman. Bapak Ibu tak kasih tahu, kalau misalnya di Osan, jangan sampai ya. Misalnya Bapak Ibu hari ini mati, pulang dari doa malam ya, nyebrang ketabrak semut mati. Loh kok bisa? Ya semutnya kebetulan numpang truk ya. Jadi Anda ironis sekali mati ketabrak semut yang numpang truk. Terus kemudian Anda masuk neraka. Maka seharusnya Anda tidak boleh kaget. Nah, nggak maksudnya? Karena memang kita ini bagian dari dunia yang jahat. Dan harusnya kalau kita hari ini dapat penghukuman, mati masuk neraka, kita tidak perlu kaget. Itu memang bagian yang harus kita terima. Saya waktu SMA itu pernah mikir, Bapak Ibu, ya gimana ya? Kalau saya itu tiba-tiba mati waktu buka mata gitu ya, ternyata saya ada di neraka. Saya mikir gimana ya? Tapi semakin saya mikir, semakin saya baca Alkitab, saya tahu memang itu yang harus kita terima. Bapak Ibu kalau hari ini mati, Anda masuk neraka, Anda tidak bisa kaget, tidak perlu kaget. Karena memang kita bagian dari dunia yang jahat. Dan harusnya kita itu masuk neraka. Kita terima penghukuman Tuhan. Makin jelek begini, kita tidak punya harapan untuk bisa lepas dari penghukuman Tuhan. Sungguh. Anda mau bikin apa supaya Tuhan tidak hukum Anda? Ayo coba. Pernah mikir nggak? Gak bisa ya? Gak bisa loh. Anda mau bikin apa supaya Tuhan itu waktu mau menghukum Anda, masukin Anda ke neraka, Tuhan mikir, oh eman ini. Gak ada. Gak ada. Kita ini ada dalam keadaan putus asa. Kita semua ini kasih ibaratnya kalau mati pasti masuk neraka. Nah, tapi tak kasih tahu kabar baiknya. Ternyata ketika Allah memberikan Kristus kepada kita, miliknya yang mahal tadi, Dia itu mengubah keadaan kita. Dikatakan tadi bagian yang terakhir, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak apa? Tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau sebelumnya kita ini nggak punya harapan, kita semua pasti masuk neraka. Sekarang Tuhan kasih kita kesempatan untuk selamat. Kalau kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu, Kristus ini hadiahnya Tuhan yang paling mahal. Hadiah Allah yang mahal yang Tuhan berikan kepada kita. Karena yang pertama, Dia itu memang miliknya Allah yang paling mahal. Barang miliknya Allah, bukan barang, miliknya Allah yang paling mahal. Dan yang kedua, ternyata ketika Allah memberikan Kristus kepada kita, kita tuh yang tadinya nggak punya harapan, pasti masuk neraka semua. Sekarang kita jadi punya harapan. Kita bisa menerima keselamatan selama kita mau percaya kepada Kristus. Nah, pertanyaannya itu begini, Bapak Ibu. Kenapa ya? Kok Tuhan itu mau kasih pemberian yang mahal kepada dunia? Bapak Ibu, kita ini tidak akan mau melakukan sesuatu yang baik untuk orang yang kita tahu tidak suka sama kita, benar ya? Paulus Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8, 578 dia bilang begini. Kita ini kalau mau berkorban untuk orang lain, biasanya paling nggak ada dua alasan. Yang pertama, orang itu baik. Yang kedua, orang itu benar. Benar ya? Nanti baca ya, Roma pasal 5 ayat yang ke-7 dan ke-8. Paulus bilang tidak mudah orang mati untuk orang yang benar.
Tapi untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Maksudnya Paulus itu begini, kalau mau berkorban, melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, kita itu butuh alasan. Yang pertama itu orangnya benar, kalau tidak benar, ya baik. Maksudnya begini loh, maksudnya begini. Saya sama Pak Joko ini kan teman baik kami sejak kuliah. Jadi misalnya ya, saya tiap kali ketemu tuh tak ajak makan bakso sampai bulat kayak bakso gitu ya. Misalnya gitu ya. Kira-kira kalau saya diganggu orang, Bapak Ibu menduga dia mau bantu saya kan? Mau nggak? Pasti mau ya? Ya, kalau nggak mau, nggak ajak makan bakso. Pasti mau. Kenapa? Karena saya baik sama dia. Ngerti maksudnya ya? Saya punya relasi yang baik dengan dia, sehingga kalau saya kesulitan, buat dia untuk melakukan sesuatu yang baik kepada saya, itu gampang sekali. Atau kalau tidak baik, minimal orangnya benar. Misalnya contoh nih, Bapak Ibu ada satu politikus yang dipenjara. Bapak Ibu kenal baik dengan politikus itu, bahwa dia ini orangnya bersih misalnya. Kira-kira ada nggak yang mau gantikan politikus ini masuk penjara? Ada nggak? Bapak Ibu nggak mau, ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu misalnya tahu dengan baik, mau. Beberapa tahun yang lalu ya Bapak Ibu kan tahu Ahok itu kan sempat dipenjara. Nah waktu itu ada satu orang, saya ingat ada beberapa orang, itu yang sampai pergi ke markas Brimob untuk bilang jangan dia, saya aja yang dipenjara. Ada loh yang kayak gitu ternyata. Kenapa kok orang ini mau? Karena tahu Ahoknya benar. Nah nggak maksudnya ya. Jadi kita ini kalau mau melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, itu butuh alasan. Satu, dia orangnya benar minimal. Kalau enggak ya dia baik. Nah coba pikir, ketika Tuhan memberikan Kristus hadiah yang mahal sama kita baik apa? Enggak loh. Kita musuhnya Tuhan menurut Roma pasal yang kelima. Kita orang benar apa enggak? Enggak, kita orang berdosa. Berarti kan harusnya enggak ada alasan toh. Tuhan kasih kita sesuatu yang mahal, benar nggak? Apa alasannya Tuhan mau kasih Kristus sama kita? Nggak ada loh sebenarnya. Nggak ada loh. Benar nggak? Kita nggak baik, sungguhan. Kalau Bapak Ibu berpikir saya orang baik, berarti Bapak Ibu nggak baik. Orang baik nggak mikir dia baik soalnya. Ngerti ya saya? Mau ngomong apapun Anda pasti nggak baik soalnya. Anda benar, nggak mungkin, sungguhan. Nggak ada orang benar kok, Alkitab bilang. Terus kenapa ya kok Kristus itu, sampai Tuhan itu mau memberikan Kristus miliknya yang paling istimewa untuk menyelamatkan kita? Nah Bapak Ibu jawabannya itu sederhana. Bukan karena kita baik, bukan karena kita benar. Nah, kita nggak baik, kita nggak benar. Juga bukan karena dunia terlalu luas, terus Tuhan itu eman ya. Waduh, orangnya kakean ini, eman gitu ya. Enggak, enggak. Alasannya itu bukan pada kita. Alasannya itu ada pada Tuhan. Coba lihat tadi Yohanes pasal yang ketiga. Jawabannya itu gini, dimulai dengan kata-kata apa Bapak Ibu? Karena apa? Begitu besar apa? Kasih Allah kepada dunia ini. Bapak Ibu, Allah itu mau kasih miliknya yang paling mahal, Kristus, hadiah yang paling mahal buat kita. Bukan karena Anda terlalu baik, enggak. Bukan karena Anda benar, enggak. Tapi karena kasihnya itu terlalu besar. Seolah Yohanes mau bilang begini Bapak Ibu, Kristus ini buktinya bahwa Allah itu benar-benar mengasihi Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu kalau nggak ada Kristus, kita nggak bisa bilang Allah mengasihi kita loh, sungguh. Apa buktinya Allah mengasihi kita? Kita nggak tahu. Tapi karena ada Kristus ini, kita jadi tahu ketika Allah bilang aku mengasihi kamu, Allah itu nggak main-main dengan kasih. Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Waktu Allah bilang aku mengasihi engkau, kasihnya itu bukan kasih kaleng-kaleng, bukan kasih KW, bukan. Kasihnya itu benar-benar kasih yang istimewa, kasih yang sungguh-sungguh. Kristus itu menjadi bukti bahwa Allah tidak main-main dengan kasihnya kepada kita. Jadi Bapak Ibu sederhananya begini, Allah itu kasih kita banyak hadiah, tapi hadiah yang paling istimewa, yang paling mahal, itu adalah Kristus, putranya sendiri. Kenapa? Karena memang dia miliknya Allah. Miliknya Allah yang paling mahal. Bahkan di dalam Kristus kita yang tadinya itu tidak punya harapan, sekarang hidup kita jadi punya harapan. Kita yang harusnya mati masuk neraka, Anda sekarang punya jaminan selama percaya Yesus, mati pasti masuk surga. Karena Kristus. Dan Allah memberikan hadiah itu
Bukan karena Bapak Ibu dan saya terlalu baik, bukan. Allah memberikan hadiah itu karena Dia itu begitu besar kasihnya. Kristus itu menjadi bukti bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Kristus itu menjadi bukti bahwa Allah itu tidak main-main ketika mengasihi kita. Kalau bahasa sekarang itu anak-anak bilang kasih ugal-ugalan gitu ya. Kristus ini buktinya bahwa Allah itu benar-benar mengasihi kita. Kristus itu bukti Allah sayang dengan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, bagian ini perlu kita ingat baik-baik karena begini Bapak Ibu. Sedang seringkali pergumulan yang kita alami itu bisa membuat kita kadang-kadang kecewa, bahkan mungkin mempertanyakan kasih Tuhan. Saya bisa paham Bapak Ibu, kesulitan-kesulitan yang Bapak Ibu alami kadang-kadang akan membuat Bapak Ibu satu diri bertanya, Tuhan kok kayak gini? Apakah Tuhan mengasihi saya? Bapak Ibu, dalam pengalaman saya ada banyak orang itu kecewa, meninggalkan Tuhan, bahkan jadi ateis, tidak percaya Tuhan. Bukan karena bukti keberadaan Tuhan itu tidak ada. Saya yakin orang kalau belajar, orang harusnya tahu butuh iman yang lebih besar untuk tidak percaya Tuhan. Tapi kenapa ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan? Bukan karena tidak ada bukti Tuhan itu ada, tapi karena pengalamannya dengan Tuhan itu terlalu pahit dalam tanda kutip. Bapak Ibu, ada satu film judulnya itu God is Not Dead. Ada yang pernah nonton ya? Enggak ya, kayaknya mukanya muka sinetron semua ini kayaknya. Sinetron kalau ada film Korea ini ya. Nah, nanti bolehlah nonton ya, cari film judulnya God is Not Dead yang pertama. Dan di dalam film itu Bapak Ibu, si ceritanya itu sederhana begini. Ada seorang mahasiswa yang terus berdebat dengan profesornya tentang apakah Tuhan itu ada. Profesornya ini bukan hanya ateis, profesornya itu antiteis. Maksudnya apa? Profesornya ini tidak suka dengan orang yang percaya Tuhan. Anggap ya. Jadi terus di dalam film itu salah satu fokus utamanya itu perdebatan antara si profesor dengan mahasiswa untuk menunjukkan apakah Tuhan itu ada atau tidak. Jadi profesornya itu benci sekali dengan orang yang percaya Tuhan. Di akhir film ternyata ketahuan begini alasannya. Kenapa kok si profesor ini benci dengan orang yang percaya Tuhan? Dia jadi ateis, bahkan dia benci dengan orang yang percaya Tuhan. Karena pengalaman dia waktu kecil bersama dengan Tuhan itu pahit menurut dia. Waktu dia kecil mamanya itu kena kanker Bapak Ibu. Dan dia doa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan mama, Tuhan sembuhkan mama. Bahkan bukan hanya berdoa, dia tuh bilang sama Tuhan, dia menawarkan dirinya sama Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan mama, aku mau jadi hamba Tuhan, aku mau kasih hidupku untuk Tuhan. Ternyata mamanya tidak sembuh, mamanya meninggal, dan dia marah sama Tuhan. Bapak Ibu, saya sadar seringkali pengalaman hidup yang berat itu bisa membuat kita kecewa, marah, bahkan mempertanyakan kasih Tuhan sama kita. Benar ya? Waktu saya pelayanan di satu gereja Bapak Ibu, ada satu jemaat yang saya layani dalam waktu 2 tahun itu dia mengalami musibah 8 kali. Bayangkan, 8 kali. Kita 1 tahun kena musibah 1 kali saja rasanya sudah ngeliang ya, benar gak? Ini dalam waktu 2 tahun 8 musibah. Mulai dari rumahnya kebakaran, anaknya yang nomor 1 meninggal kena serangan jantung, kemudian dia punya cucu yang tinggal sama dia itu meninggal. Jadi cucunya itu gini, dia itu tinggal sama anaknya perempuan, dan anaknya ini punya 1 anak tunggal. Nah ini benar-benar anak tunggal ya. Nah terus si anak cewek ini, cucunya ini sudah hampir menikah waktu ikut teman-temannya pergi rafting, tahu rafting ya? Main arung jeram itu loh, yang naik perahu karet nanti turun, tahu ya rafting. Nah rafting ke Tretes waktu itu. Waktu rafting ternyata perahu karetnya tuh nggak mau balik lagi, sehingga akhirnya meninggal. Jadi saya hitung-hitung ya, yaitu anaknya, cucunya itu meninggal kecelakaan waktu rafting. Anaknya yang tinggal sama dia, jadi mamanya anak yang meninggal ini divonis kena kanker payudara yang akhirnya juga meninggal. Anaknya yang nomor 3 hampir meninggal kena serangan jantung. Jadi saya hitung-hitung dalam waktu 2 tahun itu dia kena 8 musibah. Waktu saya datang ke rumahnya, saya mau doakan dia. Saya ingat sekali, sekarang orangnya juga sudah meninggal. Waktu saya datang ke rumahnya, saya tanya si ibu ini, dia cuma bilang sama saya begini, saya ini salah apa sama Tuhan? Kok kayaknya Tuhan ini gak suka sama saya? 8 musibah dalam waktu 2 tahun. Bapak Ibu, saya tahu pengalaman hidup yang berat
seringkali akan membuat Anda marah sama Tuhan. Anda bertanya-tanya, Tuhan sayang sama saya apa enggak? Nah, hari ini Tuhan cuma mau bilang, Tuhan mengasihi Anda. Bukti Tuhan mengasihi Anda itu adalah Kristus, putranya. Bapak Ibu, Kristus itu mengasihi, Allah mengasihi Anda bukan karena keadaanmu baik. Allah mengasihi Anda bukan karena semua berjalan seperti yang Anda inginkan, bukan. Allah itu mengasihi Anda, buktinya karena Dia memberikan miliknya yang paling berharga, Yesus, untuk menyelamatkan kita. Itu bukti bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengasihi Anda. Seringkali problemnya itu ada pada kita, Bapak Ibu. Kita ini cenderung suka menilai kasih Allah dengan hadiah umumnya tadi. Tadi ingat ya, kan ada dua macam hadiah ya. Kita tuh berpikir Allah mengasihi kita kalau keadaan seperti yang kita inginkan, kalau semuanya baik, kalau diberkati itu Allah mengasihi kita, kalau kita sehat itu Allah mengasihi kita, kalau sakit Allah tidak mengasihi kita. Kita salah menilai kasihnya Tuhan. Allah itu mengasihi kita bukan karena diberkatilah anak cucu kita, bukan loh. Lagu itu menurut saya tidak tepat ya. Kan karena begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah, salah. Allah mengasihi kita begitu besar kasihnya itu karena Dia berikan Kristus kepada kita. Bukan karena anak cucumu diberkati, bukan karena keadaanmu baik, bukan karena semua berjalan seperti yang Anda inginkan, bukan. Allah mengasihi Anda itu karena Dia sudah memberikan Kristus kepada Anda, supaya Anda tadinya yang binasa sekarang bisa beroleh keselamatan dalam Kristus. Karena ini Bapak Ibu, bersyukurlah. Ada waktunya mungkin ada hadiah-hadiah umum yang Tuhan akan ambil. Mungkin ada waktunya kesehatan akan diambil sama Tuhan. Ada waktunya mungkin kekayaanmu diambil sama Tuhan. Ada waktunya mungkin kekuatanmu diambil sama Tuhan. Tapi tak kasih tahu kabar baiknya, apa yang paling mahal, yaitu Kristus, tidak akan pernah diambil dari kita. Sehingga Allah mengasihi kita, sekali lagi, bukan karena hadiah umumnya. Allah mengasihi kita itu karena Kristus. Problemnya seringkali muncul karena kita tuh salah menilai kasihnya Tuhan. Alkitab tidak pernah mengajarkan Allah mengasihi kita karena hadiah-hadiah umumnya tadi, bukan. Allah mengasihi kita itu karena Kristus, buktinya. Sehingga sekali lagi, kalaupun ada hal-hal kecil yang diambil sama Tuhan, tidak apa-apa. Yang paling mahal, Kristus, itu tidak akan pernah diambil dari kita. Bapak Ibu bayangkan ya, saya sama istri saya misalnya saya ini sakit ya, saya ini sakit parah. Jadi ginjal saya itu misalnya rusak. Kalau satu itu kan namanya sakit ginjal ya. Jadi ginjal saya ini dua-duanya rusak. Jadi namanya sakit ginjal-ginjal misalnya gitu ya kan. Terus kemudian istri saya itu untuk menunjukkan cintanya kepada saya, dia kasih satu ginjalnya kepada saya. Ya kan? Suatu hari setelah istri saya kasih ginjalnya kepada saya jalan sama istri saya. Kemudian saya lihat ada es krim gitu ya. Saya minta tolong beliin dong es krim. Ternyata dia menolak. Terus ketika istri saya menolak, saya bilang begini, kamu memang gak cinta sama saya. Nah Bapak Ibu kalau lihat orang kayak gitu ya, misalnya lihat saya kayak gitu, enaknya diapain? Istrinya kan sudah kasih ginjalnya, cuman gara-gara gak dibeliin es krim, marah, kamu gak cinta sama saya. Orang kayak gini enaknya diapain? Disalip aja ya? Loh iya loh, kurang ajar loh, bener gak? Kurang ajar loh. Istrinya sudah kasih yang paling mahal ginjalnya, cuman gara-gara es krim marah terus bilang istrinya tidak pernah sayang sama dia. Itu kan keterlaluan, bener nggak? Keterlaluan loh ya. Tapi sadar kita sering kayak gitu. Allah sudah kasih yang paling mahal, Kristus. Terus cuman gara-gara misalnya kesehatanmu diambil, sakit, Tuhan tidak sayang sama saya. Waktu diambil bagian yang lain, Tuhan tidak sayang sama saya. Itu kan kurang ajar tuh. Ya bener atau betul? Bapak Ibu ingat baik-baik ya. Kalaupun ada bagian-bagian yang diambil, yang paling mahal itu tidak akan diambil. Allah mengasihi kita bukan karena semuanya berjalan baik. Allah mengasihi kita itu karena Dia sudah memberikan Kristus bagi kita. Bapak Ibu, saya menikah tahun 2011. Jadi waktu itu cukup muda, 2011. Kemudian tahun 2012, setahun kemudian Tuhan itu karuniai kami seorang anak laki-laki ya. Jadi anak kami satu. Jadi mau saya ceritakan itu pengalaman saya juga bergumul dengan hal ini Bapak Ibu. Jadi
tahun 2012 bulan Agustus anak kami lahir. Nah waktu itu tidak bisa langsung dibawa pulang karena seperti biasa kan bayi-bayi sekarang biasanya kuning, harus ditaruh dulu di rumah sakit beberapa hari. Nah waktu itu saya ingat saya pulang pelayanan tanggal 26 Agustus setelah anak saya lahir, istri saya itu telepon, ini Calvin sudah bisa diambil nih gitu. Akhirnya selesai pelayanan saya senang sekali kalau pulang kami ke rumah sakit untuk jemput anak saya. Bapak Ibu, sewaktu itu saya benar-benar merasa Tuhan itu kayak kasih saya hadiah yang besar. Yang pengalaman jadi orang tua pertama kali tahu ya rasanya ya, benar ya? Pengalaman pertama waktu itu Bapak Ibu saya ingat, saya pulang jemput anak saya dari rumah sakit. Kemudian waktu mau keluar dari rumah sakit, anak saya itu dalam gendongan saya. Tiba-tiba dia tidur, dia tidur. Tiba-tiba dia itu senyum Bapak Ibu. Waduh, saya waktu itu benar-benar merasa kayak diangkat ke surga sama Tuhan ya. Saya langsung berdoa, Tuhan terima kasih untuk mainan yang Tuhan berikan ini gitu ya. Maksudnya anak saya, kan lucu soalnya Bapak Ibu ya. Ternyata waktu itu Bapak Ibu, Tuhan itu kasih saya kesempatan bahagia cuma 2 hari. Jadi hari Minggu tanggal 26 saya jemput anak saya. Wah, saya senang sekali. Tanggal 28 hari Selasa saya bawa anak kami itu ke dokter. Waktu itu ternyata kami baru tahu anak saya itu punya masalah enzim. Jadi anak saya itu defisiensi enzim yang namanya G6PD, G6PD. Enzim ini Bapak Ibu itu membuat sel darah merah kita itu jadi lebih mudah pecah. Dan anak saya itu kekurangan enzim tersebut. Sehingga apa? Sel darah merahnya dia itu lebih mudah pecah. Kalau efeknya masih ringan, dia anemia, dia kurang darah, jadi lemes gitu ya. Kalau efeknya berat gimana? Ya dia mati. Kita bayangkan. Hari Minggunya sudah senang-senang gendong anak. 2 hari kemudian dikasih tahu sama dokter, anak saya punya masalah kesehatan yang cukup serius. Sehingga anak saya itu seumur hidup harus menghindari faktor pemicu. Faktor pemicunya apa? Yang pertama itu kanker. Jadi anak saya itu begitu tahu ya, semua kapur barus kanker di rumah itu langsung kami buang. Karena dia tidak boleh kena kanker. Kemudian yang kedua, dia itu tidak boleh makan sembarangan obat. Karena ada beberapa obat tertentu itu yang bisa membuat sel darah merahnya pecah. Dan yang ketiga, dia itu tidak boleh makan semua jenis kacang-kacangan. Nah ini yang bikin saya sedih Bapak. Ini yang bikin saya sedih. Karena saya ini penyuka pecel Bapak. Saya itu berharap anak saya jadi the next pecel mania gitu. Ternyata sama Tuhan rencana saya digagalkan gitu ya. Anak saya tidak boleh makan kacang. Bapak Ibu waktu dengar pertama kali anak saya divonis masalah kesehatan itu rasanya seolah-olah Bapak Ibu bisa bayangkan ya, diangkat ke atas kemudian dibanting ke bawah. Waktu pulang itu saya benar-benar merasa hati saya hancur sungguh. Apalagi besoknya saya waktu itu mau pergi ke Dr. Paulus ya. Saya pikirnya itu mau bawa ke Dr. Paulus supaya ada second opinion, kan dokter anak juga. Habis saya buat appointment ke Dr. Paulus, pulang tuh saya lihat istri saya itu nangis. Calvin gitu ya. Kenapa? Istri saya itu bilang bahwa anak saya itu tidur, tidak bisa bangun. Sampai waktu itu tak gebrak ya tempat dia tidur. Berat. Masih nggak mau bangun. Waktu itu saya langsung ingat saya bilang sama keluarga, cepat ambil kendaraan kita pergi ke dokter. Bapak Ibu, waktu itu saya ini bukan orang yang suka nangis. Tapi waktu itu saya nangis sungguh. Saya ngomong sama Tuhan, masa Tuhan kasih saya kesempatan senang cuma beberapa hari. Setelah itu beberapa hari kemudian baru saya ingat ya, waktu anak saya itu dibawa untuk periksa darah, istri saya nggak suruh pergi karena saya nggak tahan lihat kayak gitu ya. Saya itu di rumah, saya itu nyuci popoknya anak saya sambil nangis. Tuhan kan tahu punya kebapaan, kenapa kok Tuhan izinkan kayak gitu? Saya tuh merasa waktu itu anak saya itu kayak dalam tanda kutip semacam sekarat gitu, yang sewaktu-waktu bisa Tuhan. Dan itu pengalaman yang benar-benar berat buat kami. Dan memang puji Tuhan begini, pada akhirnya Tuhan menolong, keadaannya sekarang jauh lebih baik. Sekarang dia sudah SMP kelas 1 gitu ya, sudah jauh lebih kuat, lebih sehat. Tapi satu hal yang kami pelajari waktu itu begini Bapak Ibu, dalam keadaan itu Tuhan terus ingatkan, Tuhan mengasihi kami, Tuhan mengasihi kami, Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi istri saya, Tuhan mengasihi anak saya. Bukan karena semua berjalan seperti yang kami inginkan, tapi jauh sebelum kami bisa berbuat apapun, Dia sudah memberikan Kristus untuk memberikan jaminan buat kami. Bapak Ibu, kami terus berdoa supaya Tuhan memberikan kami waktu yang panjang bersama dengan anak saya. Tadi waktu berangkat saya cerita dengan istri saya
rencana-rencana kalau misalnya nanti anak saya sudah lebih besar gitu ya. Kami berdoa Tuhan kasih kami waktu yang lebih panjang. Tapi kalaupun tidak, kami tahu Tuhan mengasihi kami. Bukan karena semua berjalan seperti yang kami mau, tapi karena Dia sudah memberikan Kristus kepada kami. Bapak Ibu, sekali lagi keadaanmu mungkin tidak akan selalu berjalan seperti yang Anda inginkan. Kadang-kadang ada duri-duri kehidupan yang harus dijalani, yang seringkali membuat kita tanya Tuhan mengasihi saya, kok Tuhan izinkan ini terjadi? Bapak Ibu, waktu itu terjadi, ingat ini baik-baik. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Anda. Buktinya apa? Buktinya Kristus. Hadiah yang mahal yang Tuhan berikan kepada kita, yang membuat kita awalnya tidak punya harapan. Sekarang kita bisa menerima keselamatan, bisa menerima kehidupan. Setiap kali Anda bertanya-tanya tentang kasih Tuhan, pandang pada Kristus. Dia adalah bukti bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi. Mari kita tundukkan. Bapak Ibu, mari kita ambil waktu sejenak. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini ada pergumulan-pergumulan yang membuat Anda bertanya-tanya tentang kasih Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang membuat Anda kecewa kepada Tuhan, karena Anda merasa Tuhan tidak baik terhadap Anda. Tapi hari ini ingat baik-baik Bapak Ibu, Tuhan mengasihi kita. Bukan karena hadiah-hadiah umum yang Dia berikan. Dia mengasihi kita karena Kristus sudah mati bagi kita. Karena Dia mau memberikan miliknya yang paling mahal, untuk membuat kita yang tadinya binasa sekarang menerima kehidupan kekal. Dia berikan bukan karena kita terlalu baik, bukan. Dia berikan karena kasih-Nya begitu besar kepada kita. Pujian ini ingatkan kita Allah mengasihi kita. Buktinya itu adalah Kristus. Kita menyanyikan pujian ini. Kasih Allahku sungguhlah teguh. Kasih Allahku sungguhlah teguh.
kemuliaan dan keagungan hanya bagi Bapa yang amat sangat mengasihi kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang besar. Kau sudah mengirim putra-Mu yang tunggal untuk mati menebus dosa-dosa kami, menggantikan dosa-dosa kami. Wah, itu luar biasa, Bapak. Sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang khusus, keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih atas karya-Mu yang besar. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di mana hamba-Mu itu berada untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang dikerjakan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarganya, berkati anak-anaknya, semua diberkati oleh Tuhan. Dan jemaat Madani yang datang pada malam hari ini, Tuhan juga mereka ada keluarga, ada kebutuhan, ada keperluan. Tuhan juga memberkati secara umum maupun secara khusus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah, kami bersyukur Tuhan sudah kirim pasukan malaikat-Mu menyertai dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga kami, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai, membuat hati kami dan menjaga pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.